no time for less. I've laid the plans, now lay the chance here in my hands. Give me one moment in time when I'm more than I thought I could be, when all of my dreams are a heartbeat away. Seperti biasa, sebelum dimulai, penulis mengingatkan, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar sahabat-sahabatku menjadi orang pertama yang memperoleh konten terbaru dari NH Gio Herlambang. Selamat menyaksikan. Peringatan detik-detik proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kami, elang-elang Angkatan Udara, penjaga tanah air dari ketinggian 1000 kaki, mengucapkan selamat ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Salam Sua Buana Bangsa, merdeka. Berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Aku ingin jiwa
membara yang pantang menyerah. Pilihanku jelas, merah, putih akan terus aku kibarkan. Tidak kubiarkan meredup dan memudar. Ayo putra-putri bangsa, aku, kamu, kita semua. Apapun rintangan, maju bersama. Jangan menyerah, berjalan terus bergandeng tangan. Melangkah tegak, meraih hidup yang lebih baik. Merah putih Indonesiaku, teruskan semangat, teruskan karyamu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Daku ingin kapal tangguh. Sebenarnya dari awal Islam turun itu memang cara-caranya memang cara-cara yang asik dalam menyampaikan nilai-nilai Islam. Karena Nabi ingin proses belajar mengajar Islam itu, proses dakwah itu bersifat asik, bersifat setara, gak ada kesan menggurui. Bahkan dalam beberapa momen Nabi pernah bilang, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Dalam urusan-urusan duniawi, misalnya pertanian, kemudian peternakan, bisa jadi kamu lebih tahu dari saya gitu. Dan Nabi sering kemudian belajar dari para sahabat-sahabatnya itu. Jadi hubungannya saling belajar dan saling mengajar, kemudian saling menghormati dan menghargai satu sama lain, dan hubungannya seperti hubungan seorang sahabat. Karena itu dakwah Nabi menjadi sangat asik dan mudah diterima. Kalau saya sakit fisik, saya pasti pergi ke dokter. Yang jelas alumni Fakultas Kedokteran. Bahkan kalau ban saya bocor, saya pasti ke bengkel tempat untuk membenahi ban bocor itu. Tapi entah kenapa kalau urusan agama, seolah-olah semua orang itu berhak ngomongin agama. Benar. Gak pakai sertifikat, gak pakai ilmu, gak jelas dia dari mana. Mungkin sarjana WhatsApp. Iya, sarjana makanya, itu. Iya, kayaknya dia sarjana YouTube dan Iya, sarjana benar. Google kayaknya. Iya. Padahal agama itu justru harus lebih hati-hati seharusnya. Karena agama itu bukan hanya keselamatan hidup di dunia, tapi keselamatan hidup di akhirat. Tapi kenapa ini nggak ada kejelasan? Setiap orang bisa bicara. Artis berhenti jadi artis, pakai sorban sedikit, pakai jubah sedikit ngomongin agama. Musisi berhenti jadi musisi, kemudian ngomongin agama, bahkan yang keras-keras, musik haram. Nah ini fatal gitu. Karena itu kita diajari, kalau kamu tidak ngerti agama, jangan ngajar. Kalau kamu nggak tahu tentang sesuatu, apalagi agama, kata Allah, tanya, bukan sok tahu gitu. Karena itu ilmu itu ada 3, kata Imam Malik: Al-Quran, hadis, dan kata tidak tahu. Orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu dan akhirnya dia mencari tahu, itu orang yang berilmu. Kalau kita kan nggak begitu, nggak tahu kita sok tahu. Benar. Nah itu, dan malu untuk bilang nggak tahu biasanya. Nah itu kualitas guru agama kita. Iya. Pertama soal syarat-syarat guru yang harus kita ikuti dalam hal agama. Paling tidak ada 5. 2 itu secara konten, 3 secara metode. 2 itu secara konten, guru itu harus mengajarkan 2 hal dasar dalam Islam. Yang pertama adalah rahmat. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi harus mengajarkan rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat itu cinta. Dia harus mengajarkan cinta. Jadi segala sesuatu dilihat dalam perspektif cinta. Karena itu saya mengajarkan yang namanya Islam cinta. Karena rahmat ini adalah hal paling pertama dan mendasar dari Islam itu sendiri. Rahmatan lil alamin. Rahmat, cinta lil alamin. Bukan hanya lil muslimin, bukan hanya bagi sesama muslim, bukan hanya lil insan, bukan hanya sesama manusia, tapi lil alamin, bagi semesta alam. Mau manusia, kodok, apa kayak udah dirahmati. Kemudian yang kedua adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk akhlak.
ini, dua akhlak. Akhlak itu adalah tentang kesantunan. Mencintai sesama. Mencintai sesama. Itu rahmat. Kalau akhlak ini lebih kepada kesantunan. Santun dalam berkata-kata, santun dalam bermedsos. Ya intinya santun kita. Enggak mudah untuk kemudian ngejudge, marah dan lain sebagainya. Nah, itu dua hal. Jadi kalau guru tidak penuh cinta dan tidak santun, maka dia bukan guru. Anda pantas untuk meninggalkannya atas nama Nabi Muhammad. Nah, cara mengajarnya harus memenuhi minimal 3 syarat. 3 syarat ini didapatkan dari hadis Nabi ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini anak muda tapi diutus ke Yaman, salah satu daerah terpenting untuk dakwah. Pertama kata Nabi, wahai Mu'adz, sebarkan kegembiraan bukan ketakutan. Maka itu bukan guru yang direkomendasikan oleh Nabi. Jadi kira-kira kalau dia ikut sertifikasi di zaman Nabi Muhammad gak lulus. Karena Islam itu adalah kabar gembira yang harus disebarkan dengan kegembiraan, bukan dengan ketakutan. Kemudian yang kedua, kata Nabi, permudah, jangan persulit. Jadi kalau ketemu guru yang mempersulit, misalnya mau ke majelisnya dia harus berkerudung dulu. Saya pernah ditanya, Bib, ke majelisnya Habib harus berkerudung? Enggak kata saya, tapi harus berotak. Karena harus bawa pikiran. Nah, justru karena ke majelis, nanti di majelis belajar tentang berkerudung misalnya. Jadi dia mempermudah, tidak mempersulit. Yang ketiga adalah persatukan, jangan cerai-beraikan. Jadi dia mempersatukan. Bagaimana konsepnya sudah dikasih sama Nabi. Siapa yang sesama Muslim maka saudara sesama Islam, ukhuwah Islamiyah. Kalau bukan Muslim tapi satu negara, ukhuwah watoniyah, satu saudara sesama bangsa. Bukan Muslim, tidak satu bangsa, ukhuwah insaniyah, saudara sebagai sesama manusia. Bukan Muslim, tidak satu bangsa dan dia ubur-ubur misalnya, bukan manusia, maka ukhuwah makhlukiyah, persaudaraan sesama makhluk Tuhan. Jadi itu, kalau tidak memenuhi 3 syarat ini, tidak menggembirakan, tidak mempermudah, dan tidak mempersatukan, dia mencerai-beraikan, yang itu sesat, yang itu kafir, yang itu bid'ah, yang itu musyrik, jangan ikut ustadz itu. Nah, itu berarti dia tidak memenuhi syarat yang diberikan oleh Nabi Muhammad, sehingga atas nama Nabi Muhammad kamu boleh meninggal. Hari merdeka, nusa dan bangsa.
Jangan lupa untuk like dan share serta tulis komentarnya tentang konten ini agar dapat menjadi perbaikan kami di konten berikutnya.